Xiao Yan memulai perjalanannya ke reruntuhan kuno bersama dengan Mu Qingluan, Xiao Yixian Xian Tianhuo dan Song San. Langit biru cerah dalam ribuan meter dan jeritan burung bangau menggemak di cakrawala. Ketika kelompok Soyan melintasi pegunungan, tempat yang ditunjuk Soyan adalah wilayah bintang iblis, membuat Xian ngomel sepanjang jalan karena dia merasa dataran tengah ini jauh lebih menyenangkan daripada wilayah bintang iblis. Soyan tersenyum ketika melemparkan botol Gio kecil ke arah Xia sebagai uang tutup mulut agar loli gemes itu berhenti mengomel. Soyan mengalihkan perhatiannya kepada Mu Qingluan dan meminta sesama murid kepala paviliun itu untuk menceritakan peta kekuatan faksi di wilayah binatang. Mu Qingluan menjelaskan jika hampir 70% ras binatang iblis berada di sana, termasuk sukunya sendiri yaitu suku burung mitos hijau yang juga memiliki beberapa reputasi sehingga memiliki beberapa anak suku di bawahnya. Namun suku burung mitos hijau jelas tidak bisa dibandingkan dengan ras-ras bintang iblis terkuat seperti Phoenix iblis surgawi yang merupakan salah satu dari 3 ras terbesar binatang iblis. Mu Qingluan meminta Soyan berhati-hati karena meskipun pemuda itu bisa menyembunyikan esensi darah Phoenix iblis dari Feng King Air beberapa tahun yang lalu, namun jika bertemu sesepuh sekte yang lebih kuat maka akan sulit bagi Soyan untuk melewati suku Phoenix iblis tanpa pertarungan. Namun belum juga Soyan merespon peringatan itu, Xian masih sambil mukbang dan Xian meminta Soyan untuk tidak takut sama sekali ada dirinya. Soyan menggelengkan kepalanya mendengar ungkapan sombong Xian karena meskipun loli gemes ini adalah naga void kuno, dia masih terlalu muda dan akan sulit menakut-nakuti Phoenix iblis hanya dengan namanya. Karena itulah Soyan tetap akan memikirkan cara untuk menyembunyikan esensi darah iblis Phoenix-nya. Selain Phoenix iblis surgawi masih ada suku Piton 9 tanah yang tenang sebagai 3 besar binatang iblis terkuat. Juga suku naga void kuno yang kemungkinan tidak akan terlibat karena kabarnya mereka telah menarik diri dari dunia, bahkan mereka juga tidak memiliki anak suku yang menunjukkan betapa misteriusnya suku tersebut. Meskipun begitu sudah menjadi rahasia umum jika naga void kuno adalah ras binatang iblis terkuat karena berasal dari zaman kuno dan layak menjadi makhluk tertinggi dari semua binatang. Xian yang semula dia mendengar Mu Qingluan bercerita mulai nimbrung dan mengkoreksi jika Phoenix iblis surgawi sebenarnya tidaklah sekuat itu. Karena mereka hanya keturunan dari suku Phoenix surga kuno yang bisa disejajarkan dengan naga void kuno. Selain itu Xian juga menekankan jika naga void kuno memiliki beberapa anak suku, namun suku rendahan seperti Mu Qingluan mungkin tidak menyadarinya. Meskipun Xian tidak mengungkapkan penghinaan secara terang-terangan, Mu Qingluan jelas tahu gadis kecil itu mengejeknya dan segera mengungkapkan ekspresi tersinggung. Sehingga Soyan pun buru-buru menenangkan pertengkaran 2 bocil itu daripada cakar-cakaran. Perjalanan berlanjut dengan tenang setelah Xian dan Mu Qingluan berhenti baku hantam hingga suasana tenang itu dipecahkan oleh gambaran pegunungan luas yang merupakan area terluar dari wilayah binatang iblis. Reruntuhan kuno telah muncul di satu tempat yang disebut dengan Pegunungan Tulang, di mana sepanjang jalan Soyan melewati wilayah binatang iblis menuju Pegunungan Tulang. Dia telah melihat begitu banyak suku binatang iblis yang bergerak seperti lautan, menunjukkan betapa besar reputasi yang dihasilkan dari reruntuhan kuno yang mereka tuju. Reruntuhan kuno ini bukannya tanpa alasan karena dikabarkan ada teknik Do kelas Tian yang tentu saja membuat faksi-faksi besar mupel. Meskipun begitu Soyan meminta rombongannya untuk fokus pada buah bayi jiwa dan segera pergi dari pegunungan kalau sudah menemukan benda tersebut. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari berturut-turut, gumpalan warna putih pekat muncul dari dalam pegunungan hijau subur, membuat kegembiraan melonjak ke mata kelompok Soyan menyadari bahwa mereka telah sampai di tujuan. Mu Qingluan mengajak rombongan untuk bertemu dengan 2 sesepuh paviliun bintang jatuh yang dikirim untuk penyelidikan sebelum kemudian menghancurkan batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Segera setelah batu giok itu hancur, sesosok tubuh dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh muncul di atas elang besar dan segera menghela nafas lega saat melihat kelompok Soyan. Orang yang datang bernama Tetua Hu, dan membuat Mu Qingluan Auto terkejut melihat penampilannya yang compang camping serta satu tetua lagi yang bernama Tetua Qi tidak ada bersamanya. Tetua Hu kemudian menjelaskan jika dia dan Tetua Qi mengalami nasib buruk karena tiba-tiba saja bertemu dengan paviliun petir angin di tengah penelusuran. Dari pertemuan itu mereka terlibat baku hantam dan akhirnya Tetua Qi pun terluka karenanya. Mu Qingluan jelas saja tampak marah memahami jika paviliun petir angin menjadi sangat sombong setelah menjalin hubungan baik dengan suku Phoenix iblis.
Namun dia buru-buru mengerutkan kening setelah kemudian Tetua Hu menjelaskan jika kepala paviliun alias Lei Zunzi langsung datang sendiri dalam penelusuran reruntuhan kuno ini. Mo Qingluan buru-buru bertanya kepada Soyan tentang apa yang harus mereka lakukan dan pertanyaan itu hanya dijawab dengan senyuman penuh arti oleh sang kepala paviliun bintang jatuh muda. Singkat cerita, Soyan dan rombongan mengikuti Tetua Hu ke tenda perkemahan paviliun bintang jatuh dan menemukan Tetua Qi yang tampak pucat. Ketika keluar tenda untuk menyapanya, Soyan berjalan menuju sisi Panatua Qi dan memeriksa luka-lukanya sebentar sebelum menyerahkan beberapa pil obat dari cincin penyimpanannya. Soyan memastikan ada berapa douzun di sisi paviliun petir angin dan setelah mendengar jika hanya ada Lei Zunzi di sana, Soyan tidak menunggu waktu lama untuk berbalik dan mengajak semua orang untuk memberi paviliun petir angin sedikit pelajaran. Bagaimanapun saat ini Yao Lao sudah balik menjadi pemimpin paviliun bintang jatuh dan sebagai muridnya yang mengemban titel sebagai kepala paviliun muda, Soyan jelas tidak bisa membiarkan paviliunnya diinjak-injak seperti ini. Kedua sesepuh auto dikejutkan dengan tindakan Soyan. Mengingat mereka sudah mengomel sepanjang hari untuk menahan murid-murid paviliun bintang jatuh biar nggak baku hantam sama paviliun petir angin. Namun setelah kemunculan Soyan yang saat ini sudah merupakan seorang douzun dengan dukungan dua douzun lainnya di sisinya. Api iblis yang tersembunyi di dalam hati mereka akhirnya naik sebelum kemudian menakupkan tangan dengan patuh di hadapan Soyan. Setelah itu sekelompok besar murid paviliun bintang jatuh pun terbang mengikuti rombongan Soyan dan dua tertua meninggalkan kamp perkemahan dan menuju area tengah pegunungan tulang yang saat ini ditempati oleh rombongan paviliun petir angin. Sampai di pintu masuk salah satu tenda paviliun petir angin ditarik terbuka ketika seseorang berambut perak muncul dari sana dan menerima penghormatan sebagai kepala paviliun petir angin utara alias Fei Tian. Fei Tian baru saja meminta para penjaga untuk tidak mengganggu tenda utama karena saat ini Lei Zunzi sedang menerima tamu penting. Sebelum wajahnya tiba-tiba mengeringat ketika merasakan aura samar mendekat dari pegunungan yang jauh. Sebelum sampai, beberapa ahli paviliun hendak mengecek aura apakah yang mendekat. Sesosok manusia ditembak ke belakang diiringi tangisan menyedihkan disusul dengan selusin tenda runtuh di sepanjang jalan. Fei Tian baru saja hendak meraung marah mempertanyakan siapa yang berani menyinggung paviliun petir angin ketika sejumlah besar ahli mereka dihancurkan, membuat kepala paviliun utara itu menegang memahami jika seseorang yang datang bukanlah praktisi sembarangan. Fei Tian berusaha bersikap sopan dan bertanya teman dari mana yang baru saja mengusik mereka, namun belum sampai kalimatnya selesai sebuah tawa yang membuat darahnya mendidih terdengar, membuat Fei Tian akhirnya menyadari jika orang yang ngajakin dia ribut tidak lain dan tidak bukan adalah Soyan. Namun Fei Tian tetap berusaha untuk tenang dan mencoba paviliun bintang jatuh yang baru saja mereka gebukin, tapi malah manggil pasukannya untuk balas dendam. Sepersekian detik kemunculan itu kemudian dua sosok terbang dari dalam tenda berdiri di sisi Fei Tian masing-masing yang tidak lain adalah kepala paviliun timur dan selatan. Membuat Fei Tian mengungkapkan ekspresi ganas saat meminta dua rekannya menangani pengacau lain sementara dia akan mengatasi Soya. Fei Tian tidak menunggu tanggapan dari dua orang lain ketika merangsang ke arah Soyan, membuat Soyan hanya tersenyum simpul sebelum menciutkan ruang di depannya. Fei Tian auto berhenti dengan wajah dipenuhi teror karena dia tahu bahwa kemampuan mempermainkan ruang hanya bisa dilakukan oleh seorang elit douzun. Sementara Fei Tian bengong, Soyan mengambil kesempatan untuk menembakkan bola energi ke arah Fei Tian, membuat kepala paviliun utara itu terbang dengan menyedihkan hingga menabrak tenda terbesar di perkemahan. Tabrakan Fei Tian jelas membuat tenda itu auto hancur lebur dalam sesaat, menunjukkan sosok Lei Zunzi yang memasang wajah suram ketika memegang jubah Fei Tian serta dua pria tua berjubah hitam yang memilih untuk berdiri diam sambil mengamati situasi. Fei Tian menunjukkan ekspresi terkejut ketika meludahkan seteguk cairan merah segar dari mulutnya, sementara itu Lei Zunzi yang sebetul-betulnya juga sama terkejut berusaha tenang sambil mempertanyakan apa yang Soyan maksudkan dengan serangan kali ini. Setelah dia berbaik hati melepaskan pemuda itu di masa lalu demi Feng Xian, Soyan tertawa pelan saat mengingatkan bahwa dia bisa lepas saat itu karena kemampuan generasi muda paviliun petir angin memang lebih rendah dari dirinya. Membuat wajah Lei Zunzi berkedut, merasakan kemarahan di hatinya semakin kaya saja. Sekali lagi Lei Zunzi berusaha menjaga martabatnya sendiri dan meminta Soyan pergi karena dia akan melupakan masalah ini demi hubungan baik dengan Feng Zunzi. Pernyataan Lei Zunzi sekali lagi mengundang gelak tawa Soyan sebelum meminta kepala paviliun petir angin itu untuk tidak main-main setelah menyerang dan mengusir paviliun bintang jatuh dari perkemahan.
Sekarang Lei Zunzi sudah dibutakan oleh amarah meminta Soyan bersikap dan menimbang ulang apakah pemuda itu benar-benar merasa memiliki kualifikasi untuk menentangnya seperti ini. Perseteruan antara dua paviliun besar ini secara alami mengundang perhatian banyak orang sehingga di tengah gunung yang awalnya hening itu segera dipenuhi kerumunan banyak orang. Apalagi mereka akan menyaksikan pertempuran antara ahli Dozun yang akan otot pecah. Tidak hanya itu, nama Soyan sebagai juara pertemuan PIL juga sudah tersebar luas di seluruh dataran tengah dan tidak sedikit dari para penonton yang begitu antusias melihat alkemis viral yang menghilang setahun itu tiba-tiba muncul seperti ini. Soyan bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan di sekitarnya ketika meledakkan api ungu coklat di tubuhnya, namun belum sampai pertempuran pecah dua sosok pria tua yang sebelumnya diam akhirnya angkat suara memperkenalkan diri sebagai anggota suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Merah ketika meminta Lei Zunzi dan Soyan untuk menyudahi perseteruan. Soyan tidak akan mempermasalahkan jika paviliun petir angin mau menyerahkan lahan perkemahan ini kembali kepada kepala paviliun bintang jatuh. Pernyataan itu jelas membuat Lei Zunzi semakin marah, membuat orang dari suku Macan Bumi yang kita sebut aja tetua Macan Bumi untuk tidak bertindak secara ekstrim seperti ini. Namun apapun yang terjadi, Soyan tidak akan membiarkan harga diri paviliun bintang jatuh untuk diinjak-injak, dan hal ini auto membuat tetua Macan Bumi memperingatkan untuk tidak bersikap seenaknya di wilayah binatang iblis seperti ini. Tiga Dozun berdiri dengan aura agung mengeluar dari tubuh mereka menekan Soyan. Lei Zunzi menunjukkan tatapan tajam sementara tetua klan Serigala Bulan Merah menambahkan tekanan dengan memerintah Soyan untuk pergi, atau jika pemuda itu terus bersikap seenaknya, bahkan jika ada Feng Xian di sini, suku Macan Bumi dan Serigala Bulan Merah tidak akan memberikan kepala paviliun bintang jatuh itu wajah. Soyan akhirnya menghela nafas pasrah melihat tiga bapak-bapak sok keras ini banyak tingkah di depannya. Sebelum mengingatkan dengan nada dingin agar mereka pergi dari sini atau dipaksa turun sambil berbaring. Tepat ketika suara sedingin es Soyan terdengar, tiga aura menakutkan yang tersembunyi di belakangnya juga meletus ditahan, disusul kemudian dengan munculnya tiga sosok yang sama sekali tidak diharapkan oleh paviliun petir angin dan kroco-kroconya. Ekspresi kelompok Lei Zunzi segera berubah, kaki mereka juga dipaksa buru-buru mundur dua langkah ketika menyadari bahwa ternyata tanpa diduga-duga kelompok Soyan sebenar-benarnya menyimpan kekuatan 4 ahli Dozun di dalamnya. 4 aula besar terjerat seperti naga raksasa menciptakan tekanan kuat hingga mengguncang pasukan Lei Zunzi dan memaksa 3 Dozun itu untuk terus mundur sejauh 2 langkah. Aura agung yang tiba-tiba meletus itu juga menimbulkan keributan di antara pegunungan tulang bergunjing tentang habisnya paviliun petir angin, karena jajaran 4 elit Dozun adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh paviliun petir angin itu. Lei Zunzi hanya bisa bengong bego melihat kekuatan yang dibawa oleh paviliun bintang jatuh, di mana kekuatan Xiao Yixian dan Tian Huo bahkan bisa dibandingkan dengannya sebagai Dozun bintang 3. Badai besar melanda hati kepala paviliun petir angin tersebut, memikirkan betapa paviliun bintang jatuh sebagai faksi yang lebih muda dari paviliunnya ternyata mampu mengeluarkan kekuatan seperti ini. Seperti situasi tidak bisa menjadi lebih buruk lagi untuk Lei Zunzi setelah Soyan membawa pasukannya. Duo tetua suku binatang iblis auto merubah ekspresinya sebelum kemudian mundur alon-alon karena berpikir jika menyinggung 4 Dozun akan merepotkan bagi mereka. Ekspresi Lei Zunzi sedalam air saat menatap tajam Soyan sebelum berdesis marah, berkata jika dia tahu Soyan ini akan berulah sudah pasti dia akan membunuh Soyan secara pribadi bertahun-tahun lalu. Soyan hanya tersenyum tipis mendengar sumpah Lei Zunzi sebelum sekali lagi mempersilahkan kepala paviliun petir angin itu untuk membawa seluruh antek-antek dajalnya pergi dari tempat ini. Lei Zunzi hanya bisa menekan amarah di hatinya sebelum berjalan menuju ke kaki gunung dengan diikuti oleh murid-murid paviliun petir angin yang berwajah muram. Sorakan segera meletus di antara para murid paviliun bintang jatuh saat mereka menyaksikan pasukan Lei Zunzi diusir Soyan dengan begitu menyedihkan. Soyan tersenyum menerima torakan penuh hormat dari murid-murid paviliun bintang jatuh sebelum kemudian mengarahkan semua orang untuk mulai membangun kembali tenda mereka.